Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di sejumlah lokasi di Jakarta, kita segera bergabung dengan Bribda Jessica, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas siang hari ini. Dari kawasan pertama, JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Langsung saja kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke Menteng maupun sebaliknya masih terpantau dalam kondisi kondusif lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Menteng yang akan menuju ke Pancoran masih terpantau dalam kondisi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dari JPU Kuningan, Jakarta Selatan, kita beralih ke Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Dan dapat kita lihat bersama dari layar kaca Anda untuk kondisi arus lalu lintas siang hari ini dari Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung atau Tanjung Priuk serta Cawang terpantau dalam kondisi ramai di mana perlambatan percepatan memang terjadi pada saat traffic light namun selepasnya dapat mengalir dengan lancar. Sedangkan dari arah sebaliknya masih terpantau dalam kondisi kondusif lancar. Antisipasi terhadap aktivitas masyarakat yang ramai khususnya pejalan kaki serta antisipasi keluar masuk kendaraan ke area pertokoan pada kawasan ini dan pastikan Anda berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light. Dari Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, kita beralih ke Slipi Palmera Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Pentaburan, Penjompongan, serta Cawang terpantau dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari tol dalam kota, Cawang Grogol juga demikian masih terpantau dalam kondisi kondusif lancar. Antisipasi terhadap kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, untuk itu kami himbau kepada Anda yang melintasi kawasan ini untuk tetap mengkondisikan kecepatan maksimal dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan dari tol dalam kota arus lalu lintas tergolong ramai, dengan demikian perhatikan pula batas kecepatan kendaraan Anda demi menjaga keselamatan bersama dan bagi Anda yang melewati gerbang tol, pastikan saldo e-tol Anda tercukupi sehingga tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat hubungi call center kami di 1500669 beserta SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Komitmen Polri dalam memberantas mafia bola, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah tetapkan 6 tersangka match fixing Liga 2 dalam jumpa pers pada Rabu 27 September lalu. Pemeriksaan terhadap 15 saksi masih dilakukan terkait kasus dugaan suap sepak bola Indonesia. Berikut pernyataan Kasatgas Anti Mafia Bola Polri, Irjen Asep Edi Suheri dalam jumpa pers di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Dari perjalanan melakukan lidik sidik dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, kami sudah melakukan analisis terhadap sejumlah pertandingan sepak bola, baik yang berjalan maupun yang sedang berlangsung, yang sudah berjalan maupun sudah berlangsung, dengan didukung oleh laporan informasi dari SR yang berasal dari FIFA, hasil koordinasi kerjasama dengan PSSI. Dan dalam laporan tersebut perlu kami sampaikan bahwa diketahui terdapat wasit yang terindikasi melakukan atau terlibat dalam praktek match fixing pada pertandingan Liga 2 antara klub X melawan klub Y pada November 2018. Hal ini kami tidak lanjuti melalui laporan polisi nomor LPA
151 tahun 2003, tahun 2023, pada tanggal 5 September 2023, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi yang terdiri dari para pihak klub, para wasit yang terlibat pada pertandingan, pengawas pertandingan, pihak hotel, pegawai hotel, dan panitia penyelenggara pertandingan dan Komdis PSSI. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan fakta modus operandi yang dilakukan oleh pihak klub adalah melobi atau meminta bantuan kepada perangkat wasit untuk memenangkan pertandingan salah satu klub dengan memberikan iming-iming hadiah berupa uang. Pihak klub memberikan uang sebesar 100 juta kepada para wasit di hotel tempat para wasit menginap dengan maksud agar klub X menang dalam pertandingan melawan klub Y. Menurut keterangan pihak klub, mereka sudah mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 1 miliar untuk melobi para wasit di sejumlah pertandingan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, Satgas Anti Mafia Bola Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 ahli pidana, ya, 6 orang saksi ahli pidana. Dari hasil penyidikan, penyidik telah memperoleh bukti yang cukup, maka ditetapkan 6 orang tersangka, ya. Ditetapkan 6 orang tersangka, yaitu K selaku LO wasit dan A selaku kurir pengantar uang. Dengan pasal dipersangkakan adalah pasal 2 Undang-Undang 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Sedangkan tersangka lainnya yaitu R selaku wasit tengah, P selaku asisten wasit 1, R selaku asisten wasit 2, dan A selaku wasit cadangan dengan pasal, ya, kami terapkan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidana selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Selanjutnya kami akan melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam proses ini. Polda Riau berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jaringan internasional dengan barang bukti berupa 9,94 kg sabu, 60,23 kg ganja dan lebih dari 54.000 butir pil ekstasi. Pengungkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan jajarannya bekerjasama dengan BNN Provinsi Riau. Terkait dengan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, menurut Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi bahwa pengungkapan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kesungguhan jajaran Polda Riau dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Riau. Wakapolda Riau menjelaskan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya pengiriman narkotika dari Malaysia ke Riau. Berdasarkan informasi tersebut, tim Ditres Narkoba Polda Riau dan BNN Provinsi Riau melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 7 orang tersangka di Pekanbaru, Dumai, dan Siak Hulu. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengakui bahwa mereka merupakan jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Barang bukti narkotika tersebut dikirim dari Malaysia melalui jalur laut dan dibawa ke Riau menggunakan kendaraan pribadi. Polda Riau pun menyita barang bukti berupa 9,94 kg sabu, 60,23 kg ganja, dan 54.623 butir ekstasi. Barang bukti ini berpotensi merusak 214.350 orang. Pengungkapan kasus narkotika ini mendasari pada laporan polisi nomor 80 di bulan 9 2003, kita telah menangkap 7 orang tersangka. Dalam pengembangannya kita dapat melakukan olah TKP di 3 titik
Di antaranya adalah di sebuah kamar hotel L di Jalan Lambersa nomor 30. Kemudian di Perum Tunas Jaya Residen, dan yang terakhir ada di Jalan Purnama Kecamatan Dumai Barat. Dari pengungkapan tersebut kita telah melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan, dan sekarang dalam proses pemberkasan perkara pidananya. Usai konferensi pers, Wakapolda Riau bersama Forkopimda Riau melakukan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilarutkan. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.